Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, yang mengorbankan segala-galanya bagi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga. Ada banyak alasan kami tidak bisa hindari untuk menaikkan thanks kepada family kami ya Tuhan, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami yang telah berjuang menjadikan keluarga kami jauh lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih ya Tuhan. Arahkanlah firman-Mu, berbicaralah dan sapalah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Karena bulan ini dari informasinya adalah bulan Thanksgiving, bulan bersyukur, bulan mengucapkan terima kasih. Adalah sangat baik dalam hidup kita menyampaikan terima kasih. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gembala dan Majelis Jemaat GKY Palembang yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman di mimbar ini. Saya juga menyampaikan shalom dari Jemaat Gereja Kristen Tritunggal Banda Lampung yang saya gembalakan. Biarlah di dalam Tuhan kita sehati bekerja makin memajukan kerajaan Allah. Amin saudara. Saudara, hari ini kita temanya adalah bersyukur untuk keluargaku. Bersyukur untuk keluargaku. Saudara, bicara tentang keluarga, saya juga perlu memperkenalkan keluarga saya. Keluarga saya hemat, padat, anaknya cuma satu, saudara. Ya mau lebih juga nggak bisa, ya keluarga cuma satu saja, anak laki tunggal, saudara. Bersyukur kenapa? Karena bersama istri satu panggilan, sama-sama hamba Tuhan jebolan Seminari Alkitab Asia Tenggara, sama-sama melayani, sama-sama berjuang, sama-sama mencari jiwa. Ditambah lagi anak kami ya Tuhan, ketika bulan kemarin, tahun kemarin ada mengikuti retreat remaja di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Setiap bulan Desember ada retreat. 11 anak dari GKT Banda Lampung yang dikirim. Puji Tuhan. Ketika calling dan panggilan Tuhan kepada remaja kaum muda generasi penerus, 11 orang itu mengangkat tangan mau menjadi hamba Tuhan. Saudara tidak senang kalau anaknya dia hamba Tuhan? Saudara tidak senang kalau anak saudara menjadi hamba Tuhan, mukanya kok murung ya? Lebih baik cok sendi ya anaknya ya. Saudara, puji Tuhan bahwa ada generasi penerus, termasuk salah satunya anak saya, saudara. Anak saya sekarang SMA kelas 3. Ketika dia mau menjadi hamba Tuhan, dia bilang, "Pak, apa langsung masuk seminari?" Saya bilang, "Jangan. Dunia sekarang makin sulit. Pelayanan makin sulit. Gereja Tionghoa membutuhkan penerus hamba Tuhan yang berbasis Mandarin. Kamu sebagai orang Tionghoa, kamu harus diperlengkapi Mandarin." Saya sengaja bawa dia ke Guangzhou, ke Chongqing, waktu liburan, saudara. Untuk memperluas wawasan bahwa dunia ini bukan sekedar Indonesia. Ada dunia lain yang memerlukan Injil Tuhan. Akhirnya dia bilang, "Pak, gimana kalau saya sekolah Mandarin aja di sini?" Saya bilang, "Baik, yuk pegang janjimu. Perlengkapi diri dengan baik. Sekolah di Tiongkok. Setelah itu, balik masuk seminari, diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang tangguh untuk zaman ini." Kalau ada anak saudara, harus dukung dengan segenap hati. Saudara, bersyukur untuk keluargaku. Mari kita membuka Mazmur Siara, Mazmur 128. Mari kita lihat Mazmur 128, saudara. Ini enggak jalan ya. Mazmur 128.
Mari kita membacanya bersama-sama. Makasih, Bu. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian saya membacanya. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupku, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, Chris Spielman menghidupi keluarganya menjadi pemain gelandang belakang sepak bola Amerika. Saudara, tahun 1990 merupakan pemain top di dalam Liga Sepak Bola Nasional di Detroit Lions dan Buffalo Bills di Michigan, saudara, di Amerika, saudara. Kehebatan dan kecintaannya dalam permainan sepak bola tidak asing lagi. Dan begitu banyak ribuan fansnya, saudara. Saudara tahu satu kali kompetisi itu bayarnya berapa, saudara? Jutaan dolar US, saudara. Satu kali kompetisi dia terima jutaan US, saudara. Satu hari tahun 1998 sebelum kompetisi dimulai, istrinya kedapatan diagnosa kanker payudara, saudara. Spielman di dalam hatinya antara mengikuti kompetisi atau dipanggil untuk keluarganya. Kemudian dia putuskan, saya harus melupakan kompetisi dengan bayaran yang super mahal itu. Saya harus kembali kepada keluarga, merawat istri saya. Dia berkata kepada para wartawan, dia bilang begini, saya mencintai keluarga saya melebihi segala-galanya. Saya akan menemani istri saya Stefani, supaya ketika dia dirawat, ketika dia kemo, dia tahu bahwa di tengah penderitaan dia, ada seorang yang menemaninya, yaitu suaminya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Chris Spielman adalah seorang Kristen, seorang suami Kristen yang baik. Dia melakukan apa yang diperintahkan Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, haruslah engkau mengasihi istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, saudara. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, orang itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman, bukan? Di dalam 1 Timotius. Saudara, di sini kita melihat Chris menempatkan posisi keluarga penting di hadapan Tuhan. Mazmur yang baru saja kita baca tadi, Mazmur 127, 128. Mazmur 127, Mazmur sebelumnya. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sebelum Mazmur 128, Mazmur 127 mengatakan kunci. Kata kunci di dalam keberhasilan, kata kunci di dalam kemakmuran keluarga sangat bergantung kepada berkat Allah itu sendiri. Bukan kekuatan kita. Barulah Mazmur 128 menyatakan bagaimana caranya, how to-nya, saudara. Kita diajar satu-satunya cara untuk memperoleh berkat bagi keluarga adalah hidup takut akan Allah dan mentaati perintahnya. Saudara, nyanyian siara Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada dua kata penting di sana, saudara. Mari coba kita perhatikan. Kata yang pertama, setiap orang yang takut, kata takut ini, saudara. Kata yang kedua adalah menurut jalan, takut dan jalan, saudara. Saudara, kata takut di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata yare.
Saudara, yare ini artinya takut dengan sikap hormat. Takut karena kita menjalankan kehidupan moral yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar takut, tetapi ada komitmen untuk menjalani hidup moral yang baik dan hormat kepada Tuhan. Kata jalan ini dipakai kata halak yang berarti to go, come, and walking, saudara. Artinya apa, saudara? Saudara, hidup kita ini singkat saja. Kemana saudara akan pergi? Sudahkah jelas kalau satu hari nama saya dipanggil? Saudara yakin saudara kemana? Satu hari saya khotbah di kematian, saudara. Duduk-duduk dengan beberapa engkong-engkong, ape-ape yang sudah tua. Saya seringkali kalau khotbah di kematian habis itu tidak langsung pulang. Sengaja ngomong-ngomong, ngobrol sambil ambil kesempatan untuk PI. Saya bilang hidup kita ini singkat. Kita sekarang sama-sama di meja makan kue, minum kopi. Sebentar sore belum tentu kita ketemu lagi. Mereka bilang, iya. Heran ya, setiap kali ke rumah duka, banyak teman saya rombongan sudah tidak ada lagi di sana. Kemana mereka pergi? Banyak ape-ape mukanya murung dan nangis. Aduh, geng saya sudah nggak ada lagi. Sebab itu saudara, hari ini ada kesempatan. Saudara harus tahu kemana saudara akan pergi. Kalau satu hari saudara akan pergi dan dipanggil oleh Tuhan. Saudara, itu yang namanya halak. Halak saudara. Come, saudara mau kemana ketika saudara menghadapi masalah? Berapa banyak orang peduli ketika saudara menghadapi masalah, kesulitan keuangan. Saudara mau curhat kepada siapa? Waktu makmur semua datang, waktu pesta semua orang datang dekati mau jadi teman. Tapi waktu susah, siapa yang mau dekat-dekat dengan saudara? Siapa yang mau dengar curhat saudara? Disinilah Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Aku yang mau mendengar ratap dan tangis air matamu. Saudara, walk. Saudara, di dalam hidup kita selalu menghadapi pilihan. Jalan mana saudara harus jalani? Jalan hidup ini tidak gampang. Sekali saudara salah melangkah, saudara akan habis dan binasa. Inilah arti halak saudara. Saudara, bagaimana Mazmur 128 mengajar kita bersyukur saudara. Pertama, kita harus bersyukur untuk keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada orang saudara ditanya, mengapa saudara bersyukur kepada Tuhan? Dalam hal apa saja saudara itu bersyukur kepada Tuhan? Ada satu keluarga ngomong gini, saya bersyukur karena keluargaku. You thanks for your family? Yes, I thanks for my family. What? What you thanks for your family? Kenapa engkau mengucap syukur untuk keluargamu? Because my family is happily family. Saudara, karena keluargaku adalah keluarga bahagia. Berapa banyak saudara di sini? Kelihatan secara permukaan saudara tampil baik-baik. Tapi berapa banyak air mata di dalam keluarga saudara? Berapa banyak anak yang tidak bisa menikmati di dalam keluarganya sendiri, saudara? Saudara, kata keluargaku, alasannya keluargaku bersyukur karena keluarga saya adalah keluarga bahagia. Kata bahagia di sini dipakai Eser. Eser bukan saja bahagia, tetapi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bedakan antara berbahagia dan diberkati. Ada orang bahagia karena mungkin materinya dicukupkan, tapi belum tentu keluarga itu diberkati oleh Tuhan, bukan? Yang kita inginkan keluarga bahagia, tapi berkatnya langgeng karena berasal dari Tuhan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana keluarga bisa berbahagia diberkati oleh Tuhan? Kalau setiap anggotanya yare, hidupnya takut, hidupnya bermoral baik dan hormat pada Tuhan. Itulah yang diajarkan pemazmur, bukan? Di tengah zaman yang serba teknologi AI, saudara. Saudara kami
mencanangkan satu program bagaimana melayani dengan teknologi AI, saudara. Saudara, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana kita hidup di zaman yang AI ini? Saudara mungkin bilang, apa ya itu AI? Makanan apa ya? Orang yang gaptek, saudara. Tapi saudara, walaupun gaptek tiap hari, tiap jam dia pegang HP, saudara. Di HP-nya itu ada AI, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, betapa sulitnya orang tua, anak, siapapun yang hari ini, bahkan guru pun di sekolah selalu pegang HP. Kenapa? Materi semua, anak sekolah semuanya dijejali di HP, saudara. Mau tidak mau, anak sekolah juga harus lihat HP. Karena materi ajaran dia di HP, saudara. Saudara, bagaimana pada zaman ini, bahwa anak-anak kita, keluarga kita, hidup di dalam zaman yang instan, saudara. Dibesarkan dalam kemudahan. Di luar kelihatan beautiful. Luar begitu baik, it's okay. Namun di dalam, many problem. Siapa yang tahu, saudara? Di luar kelihatan begitu baik, di dalam sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur. Sebutkanlah generasi Z, sebutkanlah generasi Alpha yang disebut dengan generasi stroberi, saudara. Siapa senang stroberi? Siapa senang minum stroberi, jus stroberi? Bungsu senang, saudara. Itu yang malu-malu, saudara. Enak nggak, saudara? Wah, hauhe, ya. Ya, oishi desu ne. Bahasa Jepang bilang. Saudara, enak banget, saudara. Tapi, saudara, stroberi kelihatan segar, bagus, sebentarnya mudah hancur, saudara. Saya bulan kemarin menyampaikan ceramah tentang narkoba. Bahaya narkoba. Saudara, sayang, banyak orang tua merasa tidak ada relevansinya dengan saya. Itu urusan anak muda, saudara. Saudara, saya mengalami magister konseling khusus untuk ada pembekalan narkoba. Sampai belajar ke Hong Kong, Singapura. Tinggal bersama-sama di panti rehab. Bersama di Hong Kong, diisolasi di satu pulau. Bersama sembilan mantan narkoba, saudara. Saudara tahu, kenapa saudara bilang tidak relevan? Berapa banyak anak muda pada zaman ini? Generasi stroberi. Ketika menghadapi tekanan sekolah, tekanan kuliah. Tekanan papa dan mama yang menuntutnya tinggi. Tekanan teman yang bully dia. Gak tahan, saudara. Larinya kepada apa? Narkoba, saudara. Indonesia untuk hal lain tidak pernah juara. Tetapi untuk narkoba, number 3 in the world, saudara. Nomor berapa? Nomor 3 di dunia, saudara. Lampung, seluruh kota Indonesia, nomor 3 narkoba terbesar di Indonesia. Kenapa bukan Palembang ya? Saya nggak ngerti. Saudara, mungkin itu kota pelabuhan transit sebelum ke Jawa, saudara. Bayangkan, saudara, nggak tahan, pacaran putus, kuliah terlalu padat, tuntutan tugas begitu banyak. Akhirnya apa? Larinya narkoba, saudara. Orang tua nggak tahu. Dia pakai narkoba. Berapa banyak anak muda kita nggak tahan waktu kuliah. Kita warga Sumatera, kalau kuliah di Jawa, tantangannya berat, saudara. Banyak anak-anak pemuda saya waktu SMA di Lampung selalu maunya kemana? Kalau bukan ke Jakarta, kemana? Ke Jogja. Kalau bukan ke Jogja, Salatiga, UKSW. Saya pernah pelayanan di Jawa Tengah, saudara. Waktu tahun 2000 saja, saya praktek setahun di Solo. Saya pernah ke UKSW, saudara. UKSW itu masuknya gampang, keluarnya susah. Masuknya apa, saudara? Kuliahnya setengah mati, saudara. Tahun 2000, untuk elektronnya sudah pakai voice recognition, saudara. Sudah kembangkan voice recognition, bayangkan elektronnya, saudara. Tahun 2000, saudara. Kita baru pakai hari ini kan, bukan? Jadi banyak anak-anak senang ke sana. Saya bilang, you tahan enggak? You sanggup enggak? Pendidikan di Sumatera, bukan mengecilkan pendidikan di Sumatera. Tapi bersaing dengan mahasiswa dari Jawa, keteteran. Keteteran enggak kuat. Orang tuanya selalu bilang, kenapa IP-mu begitu rendah? Kenapa
Waktu di Palembang begitu bagus, kenapa waktu di Lampung begitu bagus? Kenapa waktu di Jogja, di Salatiga, nilainya begitu rendah? Waktu dengar gitu, bukannya orang tua mau mengerti, dia akhirnya merasa apa? Saya ini selalu ditekan, nggak ada jalan lain. Saya ini hidupnya setiap hari cuma sekolah, kuliah, nggak ada hiburan lain. Akhirnya apa? Naik ke apartemen tingkat 15, loncat turun, sesak, saudara, bunuh diri, saudara. Itu generasi stroberi. Saudara, tidak mudah untuk mendidik anak-anak yang tidak tahan menghadapi tekanan di dalam kehidupan. Maka Mazmur 128 masih relevan mengajarkan keluarga harus takut akan Tuhan. Tapi belakang ini kekristenan juga makin longgar. Nggak penting itu, nggak penting. Padahal justru itulah sumber kekuatan anakmu menghadapi tekanan. Kenapa saya mengatakan keluarga Kristen makin longgar? Dia punya 5 anak. Lalu dengan bangga mengatakan kepada pendeta, Pak Pendeta, 5 anak saya sekarang sudah dewasa, sudah bebas. Maksudnya Pak Pendeta? Pak Pendeta tanya, maksudnya apa? 5 anak saya udah kawin dengan agama 5 macam. Hebat enggak, saudara? Astaga. 1 kawin dengan yang Islam, saudara. Ya. Waktu kawin dengan Islam dia bilang, Alhamdulillah, saudara. Minta ampun, saudara. Saudara, 1 lagi kawin dengan siapa lagi, saudara? Waduh, saudara. Kita lihat, saudara, betapa longgarnya keluarga Kristen, anak-anak kawin dengan keyakinan yang lain, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, it's okay. Lalu kalau pendetanya tanya, kamu kan Kristen, kamu kan pengurus di gereja, kenapa anakmu itu agamanya lain? Kamu izinkan? Dia dengan santai ngomong, Boksu pelan-pelan aja, Boksu. Boksu itu orang Hokkien, bahasa itu namanya pendeta, Boksu. Sama aja dengan musuh ya. Boksu tenang aja, Boksu. Agama semua sama aja. Sami mawon, dia bilang. Astaga, saudara. Saudara, apanya yang sama, saudara? Kalau orang tua menganggap semua agama sama. Padahal 2 Korintus 6:14 mengajarkan kita apa, saudara? 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. 2 Korintus 6:14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dan gelap? Jadi, kalau anak kita memilih yang tidak seimbang dan saudara izinkan, berarti kepastian keselamatan di dalam Kristus kita perlu pertanyakan. Bulan kemarin di gereja kita dengungkan solus Kristus. Hanya Kristus saja. Jangan yang lain. Hanya Kristus satu-satunya. Tapi bagaimana praktek di dalam kehidupan saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus memberikan satu contoh. Pentingnya kita perhatikan keluarga kita di dalam Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 27 sampai 34. Ketika di penjara, Paulus Silas berdoa menyanyikan puji-pujian, terjadilah gempa bumi sehingga sendi penjara itu goyah. Kesempatan untuk lari. Borgol terbuka sendiri, pintu terbuka sendiri. Bukan saya yang buka, malaikat yang buka. Kenapa masih mau di dalam? Itu orang yang paling bodoh. Tapi ayat 27, ketika kepala penjara melihat pintu terbuka, baru dia sadar. Dia sudah tahu celaka saya ini. Tawanan lari semua. Hukumannya berat. Dia langsung hunuskan pedangnya, mau mengakhiri hidupnya. Paulus berteriak dan Silas, Pak, tahan Pak, jangan bunuh diri Pak. Kami di sini, kami tidak lari. Kagetnya setengah mati. Di mana ada nabi yang tidak pernah lari, saudara? Saya pernah pelayanan di satu tempat, waktu gempa terjadi, saudara, napinya lari semua. Yang paling bodoh yang tidak mau lari, pintu terbuka semua, sendi-sendi penjara rontok semua, kesempatan lari bukan? Semua lari, saudara. Ini malah nggak lari. Pasti ada sesuatu yang lain. Sehingga kepala penjara sungkur di hadapan Paulus dan Silas.
Pak, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Saudara, di tengah situasi yang begitu genting, Paulus Silas memberitakan Injil, mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil. Akhirnya, bukan hanya kepala penjara, seluruh keluarga percaya kepada Tuhan. Di dalam situasi genting, seluruh keluarga dibaptis, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kapan kita bisa menggunakan kesempatan bersyukur kepada Tuhan? Jangan selalu tunda. Suatu kali di dalam konsel suami istri semu itu berkata, dirikan mesbah keluarga ya, kita buat mesbah keluarga. Aduh, semu susah, semu suami saya enggak pernah, doa pun enggak mau. Doa saja enggak mau, setiap minggu ke gereja. Doa saja mesbah keluarga, belum suruh sharing firman loh, enggak mau dia. Jangan dipaksa, kalau dipaksa dia marah tuh nanti. Istrinya ngomel, saudara. Saudara, betapa pentingnya kita mulai memperhatikan pemuridan di dalam keluarga. Saya 5 tahun pelayanan di Tiongkok. Tidak mudah pelayanan dan penginjilan di Tiongkok, akan ditangkap, saudara. Tapi lebih sulit lagi. 2016 saya tinggalkan Tiongkok, saudara. Pada waktu saya tinggalkan Tiongkok, gereja, pemudanya, sekolah minggunya, semua masih jalan running seperti biasa. Kesempatan memberitakan Injil kepada kaum muda masih terbuka. Tapi setelah 2016 pemerintah komunis turun tangan. Bahaya ini. Kristen ini terlalu mengancam. Kenapa pertumbuhannya, growingnya begitu fast? Kenapa begitu keras? Begitu kencang pertumbuhannya. Kita kunci dia. Potong dari mana akarnya, dari mana kekristenan yang bertumbuh, dari anaknya sekolah minggu, dia teliti semua, dari remajanya, pemudanya, potong semua, bikin aturan baru. Setiap gereja dipasang pelang, yang boleh masuk ke gereja usia 18 tahun ke atas, dipasang CCTV lengkap di monitor gereja. Siapa yang melanggar ditangkap dan gerejanya akan ditutup. Saudara, dalam situasi demikian, apakah kekristenan itu mati? Tinggal tempat mendidik dan membesarkan iman adalah mesbah keluarga. Pemuridan di dalam keluarga. Siapa lagi? Tidak ada lausus sekolah minggu, tidak ada pembina remaja, tidak ada cuantau yang akan membimbing anak-anakmu. Kalau ketahuan di gereja pasti ditangkap dan gerejanya ditutup. Saudara, dalam kondisi demikian, kalau bukan keluarga, siapa lagi yang bisa membekali anak-anak saudara? Nanti kalau sudah umur 18, saya pernah mengikuti pendidikan di Tiongkok, sudah tahu semua ajarannya Marxisme, semua ajarannya komunis. Kalau sejak sekolah SD sampai SMA dicuci otaknya dengan ajaran komunis, apakah setelah 18 tahun ke atas dia masih masuk ke gereja? Itu lihainya pemerintah Cina. Itu otak sudah dicuci bersih kok. Datang lagi mau cari Tuhan. Betul, saudara. Berapa banyak anak muda kita kehilangan di Tiongkok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk apa kita bersyukur lagi kepada Tuhan? Tadi bersyukur untuk keluarga yang sudah percaya. Saudara, hal yang kedua bersyukur kalau keluarga tahu tujuan hidupnya kemana. Tujuan hidupnya berjalan bersama Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayat 1b mengatakan, menurut jalan hidup, menurut jalan ditunjukkannya. Kata jalan ini kita sudah tadi terjemahkan, halak berarti apa? To go, to come, atau to walk. Kita, hidup kita mau dibawa kemana? Mau datang kepada siapa, curhat kepada siapa, jalan mana yang saudara pilih? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Apa tujuan hidupmu di dunia ini? What your goal of life in the recent world? Apa tujuan hidupmu di dalam hidup yang singkat ini, saudara? Coba saudara lihat kiri kanan, karena di gereja biasanya kalau datang,
kiri kanan tempat duduknya itu sudah di booking. Nanti minggu depan duduk juga di sana, saudara. Coba lihat tepuk kiri kanan dan bawah. Tanya, what your goal of life? Tanya dia, apa tujuan hidupmu? Dia bilang, ini piawunggo, tahu lah. Gak usah tanya saya, tujuan saya adalah cari duit. Jangan tanya saya, tujuan saya adalah happy. Main game, pulang main game. Di sini juga waktu dengar firman, berapa banyak yang main game di sini. Tujuan hidupnya game, saudara. Saudara, apa tujuan hidup kita, saudara? Kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah eternity, kekekalan, saudara, harusnya sikap hidup kita itu berubah. Saya tahu hidup saya untuk kekekalan di sini sementara aja. Sikap kita, perlakuan kita terhadap pribadi, terhadap benda, perlakuan kita kepada anggota keluarga akan drastis berubah. Dulu kita cuma tahu cari duit, cari duit, cari duit. Maka Jokowi lengkapi kita. Kerja, kerja, kerja. Sama kok. Iya. Dulu sebelum percaya, kita demi materi, kita bisa korbankan segala-galanya. Demi harta kita korbankan anak kita. Mazmur 128 ayat kedua mengatakan begini. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Kalau makan hasil kerjamu sendiri, bahagialah, puaslah. Tuhan mengajar kita satu konsep, bahwa kepuasan itu datangnya dari Tuhan. Dulu berapa banyak cuang, tidak pernah saudara tersenyum. Dulu berapa banyak keuntungan, berapa banyak harta yang saudara dapat, saudara tidak pernah puas. Lalu ngomong sama istrinya, masih kurang meh. Mah, masih kurang meh. Kita mau lebih besar. Sudah punya 3 toko, masih kurang. Anaknya 4, berarti anaknya mau 4 toko, nanti dibagi satu-satu, masih kurang. Sesungguhnya di dalam hati kita tidak pernah ada rasa puas. Saudara, kepuasan itu bukan hanya dari materi. Kepuasan itu datangnya kalau rumah tangga kita, anak-anak kita hidupnya itu harmonis. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan ke-4, ayat yang terakhir, saudara. Sampai ayat 5 dan ke-6, saudara. Apa yang saudara dapatkan di sana, saudara? Saudara, apa yang saudara dapatkan di sana? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, jangan pikirannya seperti orang Tionghoa. Yang penting anak-anak kumpul, yang penting ada makan, oke lah. Daripada di luar itu banyak yang keleleran, tidak ada makanan. Yang penting kita makan, happy lah. Mau makan di mana, mau makan kemana, mau makan apa hari ini, terakhir mau makan siapa. Waduh, repot, saudara. Makin naik status sosialnya, hari ini makan apa. Makin naik lagi, makan di mana, restoran mana yang belum disinggahi. Alway mah bosan. Terakhir, mau makan siapa, perusahaan siapa yang akan saya telan lagi. Saudara, yang dimaksud ayat ketiga dan keempat adalah mazmur pasangan suami istri. Betapa indahnya kalau istri seperti pohon anggur yang subur. Artinya, pohon anggur dan pohon zaitun itu pohon yang luar biasa. Di bahasa simbolik, anggur itu kalau satu kali berbuah tidak pernah berhenti berbuah. Kalau sampai keluargamu masih bisa semeja makan, bukan karena makanannya enak, tetapi di dalam keluarga kita, di sana terbentuk heart connection antara hati dengan hati, bukan masing-masing apa? Ya, lu gue main HP, lu juga main HP. Kenapa larang saya? Papa juga main HP 2 lagi, mama 3 lagi HP-nya. Tidak ada heart connection. Tapi Mazmur ini bicara tentang heart connection antara orang tua anak. Di sini di meja makan ini, bagaimana bridging the gap, menjembatani orang yang tua dan yang remaja.
Makin anak kita besar makin sulit bukan komunikasinya. Bagaimana menjembatani antara anak kita dengan papanya yang paling sulit. Mamanya selalu bilang, "Pak, kamu enggak ngerti, anak itu sudah besar." Iya, gede-gede makin jauh jaraknya, saudara. Bagaimana menjembatani orang tua dengan remaja. Apalagi kalau bandwidthnya orang tua, papa mama sendiri makin menurun. Saudara, kalau dulu lagu Tionghoa, "Wo ai ni 1000 倍, wo ai ni 1000 倍, wo ai ni 1万倍." Saya kasih kamu 1000, saya kasih 10.000. Sayang sama istri. Sekarang tiap hari ketemu, mukanya masem. Tiap hari di depan anak, tidak ada bandwidthnya, suami istri makin menurun, makin membahayakan, saudara. Anak itu lihat, kok papa mama selalu bertengkar, kok papa mama ndak sayang, kok suami ndak sayang mama. Kalau saya mau kawin nanti tunda-tunda aja lah, jangan seperti papa dan mama. Berapa banyak wanita anak putri kita begitu cantik, begitu brilian, ndak mau kawin. Kenapa ndak mau kawin? Itu kalau kawin seperti papa mama, nggak mau dia. Saudara, tibalah saatnya bagaimana kita rewiring bond, mengikat kembali seperti Mazmur pasal 128 ayat 3 dan 4. Dan yang terakhir, saudara, di dalam Mazmur 128 ayat 5 dan ke-6 mengatakan, "Engkau akan melihat anak-anakmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel." Saudara, dengan kata lain, Tuhan janji warisan heritage iman kepada anak cucu itu perlu diperhatikan generasi di depan. Martia. Ada satu slide yang perlu, anak saya itu suka nonton. Bukan nonton film, favorit dia adalah Ruang Guru, saudara. Pernah perhatikan anak saudara lihat competition campaign. Kompetisi juara-juara murid yang paling pinter di Ruang Guru. Bapak-bapak pernah lihat anaknya nonton? Peduli amat. Ya. Ngapain peduli dia suka apa, terserah dialah. Anak itu kalau masih mau cerita, masih mau nonton kasih tahu kita, berarti masih ada connection, saudara. Anak saya ngomong ini, "Pak, ini bagus Pak, bagus." "Yo kenapa nonton itu terus?" Dia bilang begini, "Ini Pak, di seluruh dunia, dari ITB, dari UI, dari UNER, yang tembus masuk campaign ini. Sangat sedikit dari Indonesia. Yang monopoli di sana anak-anak Singapura semua. Coming. IP-nya berapa Pak?" Dia ngomong, "IP kumulatif itu 4,0 itu biasa." Hah? Dulu ingat-ingat, buksu sekolah itu cuma 3,5. 4,0 itu impossible gitu. Susah. Baru dia ngomong, "Pak, ini IP-nya 5,0. 5,0 Pak." Berarti apa? Angkanya semua excellent. Luar biasa, sudah. Lalu saya ngomong sama dia, "Kenapa anak itu bisa pintar?" Dia bilang gini, "Papa mamanya ikut itu lihat. Papa mamanya tepuk tangan di bawah itu. Papa mamanya itu mau berkorban waktunya. Temani dia ikut kompetisi kemana ajak ini." Saudara, anak saya menyimpulkan, mereka punya keluarga yang bahagia. Anak-anak yang excellent ini, yang IP-nya 4-5 dari NUS, NTU, Singapura, Nanyang University Singapura, NUS, mayoritas anak-anak Tionghoa dari NUS, NTU semua juara di sana, saudara. Kalau teliti kehidupan keluarga Kristen yang mempraktekkan kasih dan hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu mau hari ini bersyukur untuk keluarga yang punya tujuan. Bapak Ibu hari ini mau bersyukur untuk anak-anak kita yang kelak menjadi anak-anak dipakai oleh Tuhan. Mau? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti.
Tapi kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Memancar melalui mazmur, bacaan, pujian, nyanyian, tapi di dalamnya mengandung kedalaman yang begitu indah. Sesungguhnya ya Tuhan, hanya keluarga Kristen yang bisa mencapai kebahagiaan Tuhan izinkan. Berkatilah, perhatikanlah setiap keluarga kami ya Tuhan, supaya kadapun kami kedapatan ada yang belum percaya, biarlah kabar baik dari Kristus bisa disampaikan. Jangan sampai telat. Mesbah keluarga, family discipleship itu, pemuridan keluarga sudah harus dibangun. Jangan sampai firman Tuhan mengatakan ketika hari masih siang, kamu giat bekerja. Akan datang malam, mau bekerja, mau melayani pun sudah terlambat. Berkatilah umatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.